Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Elsa Siante dengan NIM 170300319, kelas A semester 7 dari program studi sosiologi. Video ini merupakan tugas ketiga dari mata kuliah sosiologi terapan. Berdasarkan buku yang saya review mengenai kewarganegaraan dalam perspektif sosiologi terapan, bahwa kewarganegaraan adalah suatu hal yang berhubungan dengan warga negara dan negara. Warga negara adalah orang-orang asli bangsa tersebut dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Hal ini diatur dalam pasal 26 ayat 1. Sedangkan mengenai wilayah negara diatur dalam pasal 25A mengenai batas teritorial negara sejauh 12 mil dari garis pantai dan batas zona ekonomi eksklusif suatu negara sejauh 200 mil dari kedalaman pantai. Berikut mengenai asas kewarganegaraan. Ada dua asas kewarganegaraan, yaitu asas ius sanguinis, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya, dan yang kedua asas ius solis, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Pendidikan kewarganegaraan pada awalnya tujuannya agar dapat membentuk warga negara dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya menjadi warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan sesuai dengan dasar negara. Bagian yang pertama membahas mengenai pembangunan kota. Ada beberapa poin yang dibahas di dalamnya. Yang pertama mengenai survei geografi. Pembentukan suatu kota tentu didukung oleh letak geografi. Penataan kota harus didasarkan pada prinsip geografi seperti prinsip persebaran, kronologi, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini mendukung letak geografi suatu daerah terlihat rapi, sesuai dengan garis lintang dan garis bujur. Berikut mengenai survei sejarah. Awal pembentukan kota didasarkan pada pengelompokan penduduk yang menetap di suatu wilayah dan memiliki mata pencaharian yang sama. Pembentukan kota berlangsung sejak bertahun-tahun silam dengan proses yang lama. Misalnya munculnya kota Renaissance di abad pencerahan kehidupan manusia adalah harapan yang konkret. Dengan adanya perubahan pada peraturan yang berbeda ditandai dengan adanya revolusi industri, yaitu penemuan baru tenaga uap dapat menggantikan tenaga manusia. Dengan demikian, pekerjaan manusia semakin mudah untuk dikerjakan. Berikut mengenai survei kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat sebelum pada masa sekarang berbeda dengan masa yang lampau. Pada masa lampau lebih menekankan pada kepercayaan yang ada di masyarakat, sedangkan pada kondisi sekarang lebih fokus pada modernisasi dan perkembangan teknologi. Survei yang berikut mengenai survei pembangunan kota ke masa depan. Pembangunan kota ke masa depan tentu ditentukan dari masa sekarang. Proses pembangunan kota umumnya dirancangkan hasil dari permufakatan bersama antara anggota masyarakat. Bentuk seni bangunan dan gaya bangunan menunjukkan motif budaya masyarakat. Misalnya, pola pemukiman penduduk di sekitar area pabrik yang padat dan penuh dengan segala macam sampah pabrik. Perkembangan kota saat ini dipengaruhi oleh modernisasi. Dengan adanya pembangunan pabrik industri secara bertahap dan permanen dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi suatu kota, tetapi perubahan struktur
Penataan kota yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan dapat membentuk pemukiman kumuh di area pabrik. Upaya peramalan akan masa depan didasarkan pada perkembangan yang konkret saat ini mengenai bentuk kota dan struktur tatanan kota. Yang berikut mengenai adanya literatur kewarganegaraan. Literatur ini menyangkut buku panduan yang menjadi patokan mengenai sejarah perkembangan suatu kota. Di dalam literatur ini berisi cerita sejarah suatu bangsa dan kebudayaannya. Misalnya, momentum bersejarah bangsa Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan NKRI pada tanggal 17 Agustus dicatat sebagai peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia yang dituliskan dalam banyak literatur kewarganegaraan. Yang berikut mengenai kewarganegaraan sebagai beton dalam sosiologi terapan, di mana survei mengenai beton bahwa kewarganegaraan itu sebagai tiang, pilar, dasar berdirinya suatu negara. Warga negara adalah salah satu unsur hakiki atau unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan yang terdiri atas warga negara asing dan warga negara Indonesia adalah satu status yang dapat membentuk warga negara di suatu wilayah. Di Indonesia, adanya landasan yuridis yang mengatur tentang kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kompleksnya kehidupan masyarakat di suatu negara perlu diatur dalam dasar yang kuat, misalnya Pancasila sebagai dasar negara. Ada batasan-batasan tertentu mengenai suatu negara seperti adanya wilayah, adanya pengakuan dari negara lain, adanya dasar negara dan sebagainya. Yang kedua mengenai pembangunan kompleks kota. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kota, di mana masyarakat harus berperan sebagai yang aktif dan bergerak, tidak sebagai penonton yang pasif dan pasrah terhadap keadaan. Konsekuensi logisnya bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat. Maka tujuan-tujuan pembangunan akan tercapai pula dengan sendirinya. Pembangunan di wilayah perkotaan umumnya sangat kompleks, misalnya pembangunan transportasi, pusat pembelanjaan, pusat pendidikan, dan sebagainya. Yang berikut membahas mengenai sekolah sebagai lembaga pertama pembentukan kewarganegaraan, di mana sekolah adalah tempat utama seorang mulai mengenal tentang kewarganegaraan. Pengajaran mengenai kewarganegaraan pertama kali didapat di sekolah. Lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk individu yang berkualitas bagi masyarakat. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah difokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh dasar negara. Tradisi atau tata tertib di sekolah umumnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi kota. Misalnya, perbandingan sekolah di kota dan sekolah di desa berbeda kondisi dan situasinya. Pada saat pandemi COVID-19, siswa-siswa di perkotaan melangsungkan KBM secara daring, sedangkan di desa masih melangsungkan KBM secara tatap muka di sekolah dengan memperhatikan protokol pemerintah. Berikut mengenai proper kota. Proper kota yang dimaksudkan di sini adalah sarana prasarana kota. Misalnya pembangunan sekolah di daerah tertentu
tentu didukung dengan fasilitas menunjang seperti taman baca, taman budaya, dan media perpustakaan, dan sebagainya. Pada umumnya, sarana prasarana yang awalnya dibangun di wilayah perkotaan adalah sarana pendidikan. Selanjutnya yaitu sarana pembelanjaan, dan kemudian barulah sarana pusat hiburan. Yang berikut mengenai kompleks kehidupan kota. Bahasa adat istiadat, peninggalan bersejarah sebagai bukti arkeologis adanya suatu aktivitas kehidupan sosial masyarakat kota. Kompleksnya sejarah evolusi kota yang berabad-abad silam ditandai dengan adanya kepercayaan masyarakat seperti dinamisme dan ananisme. Umumnya di kota ada banyak permasalahan, dan permasalahan itu menyangkut permasalahan sosial dan permasalahan lingkungan yang dapat diatasi apabila adanya kebijakan dari pemerintah untuk menegakkan norma hukum, dan juga adanya kebijakan dari pemerintah untuk membuat pemikiran masyarakat agar dapat menjaga lingkungan sekitar. Yang berikut mengenai kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan implikasi mengenai kewarganegaraan di setiap wilayah negara umumnya berbeda. Penerapan status kewarganegaraan umumnya masih tidak berjalan optimal. Sebagai warga negara yang baik, perlu memiliki identitas diri seperti KTP. Pada saat ini, urusan administrasi yang berbelit-belit menyebabkan banyak warga negara yang sulit memperoleh identitas kewarganegaraan, yaitu kartu tanda penduduk. Sebagai warga negara juga wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada negara seperti membayar pajak, menjaga dan memelihara ketertiban kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial yang kompleks ini menunjukkan bahwa banyak tata tertib atau norma yang dilanggar dalam aturan bersama. Pendekatan sosiologi dalam memecahkan masalah ini dengan cara mempertegas norma sosial dan norma hukum di masyarakat. Yang berikut saran. Yang pertama, bagi warga negara. Setiap warga negara diwajibkan memiliki identitas kewarganegaraan di suatu negara asalnya. Ketidakjelasan identitas mempengaruhi pengakuan masyarakat terhadap dirinya di lingkungan kenegaraan. Permasalahannya akan banyak proses administrasi yang tertunda, seperti pengurusan SIM, kartu keluarga, surat-surat dokumen penting lainnya yang menyangkut urusan administrasi. Yang kedua, bagi pemerintah, kebijakan umum yang ditetapkan kepada warga negara harus bersifat berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan program harus bersifat eksplisit dan transparansi. Prinsip demokrasi sebagai dasar penentu kebijakan, yaitu adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, dan adanya kebebasan atau kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, bagi lembaga penegak hukum dan abdi negara, peran lembaga penegakan hukum terutama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, TNI, dan Polri dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian harus didasarkan pada upaya penegakan hukum, dan dalam mengatur masyarakat harus menggunakan upaya pencegahan hukum dengan cara preventif, represif, dan kuratif. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih.